tadi kita sudah membahas tentang mall yang menjual kurban. Disebutkan mall kurban. Udah ada SPG-nya, 2 cantik-cantik, tapi kita belum mengundang pemiliknya. Ini adalah Haji Doni, pemilik dari mall kurban. Oh, dia punya. Pak Haji, apa kabar? Baik, baik, Dedi. Pak Doni. Oke. Silakan duduk. Ya. Ya, jadi Pak Haji Doni ini adalah pemilik dari mall kurban ya. Mall hewan kurban. Mall hewan kurban. Tapi katanya sebelum gimana sih ini katanya kalau nggak dipakai jadi showroom mobil. Showroom mobil. Sebenarnya showroom mobil. Showroom mobil awalnya. Terus kalau misalnya perayaan doang atau bagaimana baru jadi baru jadi mall ya. Menjelang Idul Adha aja. Berapa hari Pak menjelang Idul Adha itu dialih fungsikan? Kita itu 2 bulan ya. Jadi kita sebelumnya karena kita ada properti, ada desain juga begitu ya. Karena agak lambat sedikit ya untuk memasang pit bank-nya. Pit bank itu tempat pakan sapinya. Karena itu awalnya itu showroom mobil. Jadi kita robah begitu. Nah, itu showroom mobil Anda sewa atau punya Anda? Kayaknya punya saya. Oh, punya Anda sendiri. Nah, berarti kalau misalnya dijadiin mall kurban, mobil-mobilnya kemana Pak? Kita ada beberapa showroom ya. Jadi kita ada 4 showroom ya. Oh, dipecah Begitu. Itu kebetulannya agak besar di lahan 3.000 meter. Itu kita isi sapi. Oh, terus Pak, gimana sih awalnya terpikir kok buat bikin usaha mall hewan kurban? Jauh banget Pak dari showroom mobil Dari ke... showroom mobil ya. Saya kebetulan itu baru dagang sapinya itu umur saya 17 tahun, sekarang ini sudah 50, jadi kalau nggak salah baru 33 tahun. Muda loh Pak. 33 tahun kita taruh di situ ya. Itu banyak ya. Dulu pada saat pembeli-pembeli atau customer itu dia beli ke ranch kita, peternakan itu jauh. Jadi cukup cerewet nih, Pak. Masa saya beli sapi dari Pondok Indah, saya harus pada saat itu peternakan saya ada di Cariu ya. Jadi jalan juga rusak begitu ya. Terlalu banyak komplain begitu ya. Akhirnya kita merubah gitu ya Mas Dedi ya. Di 2004 itu pada saat launching ya, itu karangan bunga dari beberapa bank, dari customer terus dari beberapa perusahaan begitu. Awalnya itu saya dibilang orang gila. Di karangan bunga itu? Bukan. Jadi pada saat launching itu kita dibilang orang gila. Karena apa? Yang kiriman karangan bunga itu salah. Saya bilang, ini saya akan isi sapi begitu. Jadi pada saat karangan bunga ini datang, bukan mobil yang datang, sapi yang datang. Jadi itu yang dibilang, saya gila katanya dia begitu. Oh, tapi kenapa pakai SPG Pak? Ini gini, ini sebetulnya bukan SPG, cuma kita sudah 11 tahun ya ada di situ ya. Ini kebetulan karyawati kita ini yang ada di properti, yang ada di Yuskar. Yang tugasnya? Tugasnya itu untuk menjelaskan satu sama lain jenis-jenis sapi ya. Karena gini, pada saat negosiasi sapi korban itu orang lama sekali begitu ya. Bisa 1 jam ya, 1 ekor loh. Kadang-kadang bisa 2 jam ya. Jadi kita kedatangan customer itu hampir 70 orang, hampir 100 orang setiap hari. Jadi kalau hanya beberapa orang aja, ya itu memakan waktu lama. Jadi kita perbantukan mereka di tempat kami. Bapak, aku mau tanya, kita orang beli nih ya. Oke. Jadi kebanyakan orang lebih tertariknya sama kualitas sapi yang Bapak jual atau lebih tertariknya karena, yang jualnya di sana banyaknya cewek-cewek gitu. Jadi Bapak punya keuntungan sendiri nih, punya karyawati cewek-cewek. Tidak itu. Jadi yang pasti itu kualitas ya. Kualitas itu sapi-sapi yang kita datangkan itu ya. Sebelum menjelang Hari Raya Idul Korban, kita ini negara kepulauan ya. Kita susah sekali ya cari sapinya ya begitu ya. Ada dari NTT, ada dari NTB, ada dari Bali, ada dari Madura. Bahkan ada hasil breeder kita ya. Jadi mereka ini bukan karena tertarik dengan mereka, kualitas dan tempat begitu. Karena di situ ya, itu betul-betul niscaya itu mereka beli sapi itu seperti mall banget begitu. Semua nyaman pelayan, gitu ya Pak, nyaman, ada ruang AC-nya ya kan. Nggak pernah kan ada sapi di ruang AC? Ini di dalam AC? Mahal dong Pak sapinya? Ya tidaklah, kan tadi ada kelasnya, ada middle up, ada premium, ada eksekutif. Paling mahal berapa tuh Pak? Paling Sapi mahal paling mahal. yang Dan kambing paling terjual mahal. itu
Saya rasa harga mobil sama harga sapi saya lebih mahal harga sapi saya ya. Mobil apa dulu, Pak? Ntar dulu, kalau Innova. Oh. Oke. Innova barunya kan nggak sampai 350 juta. Kambing, sapi berarti. Tapi sapi saya sudah sold out. Itu harganya itu, satu ekor itu jenis Brahman Cross 400 juta rupiah. 400 juta rupiah. Oke. Terus kalau mereka dapat bonus nggak kalau berhasil menjual sapi yang mahal? Tidak. Mereka tetap pada koridornya, tetap akan, karena mereka setiap bulannya dapat gaji begitu. Oke. Mungkin Banyak- kalau insentif dapat mereka. Banyak yang Dapat. belinya kalangan menengah ke atas gitu ya Pak ya? Pejabat. Tahun ini kita agak kekurangan sapi ya, bukan kelebihan sapi ya. Pada saat 2013 dan 2014, kami punya stok itu 8.000 ekor sapi yang terjual. Sekarang ini hanya punya stok 6.300. Itu pasti habis tuh, Pak? Kita ya pasti habis, Mas Dedi. Pasti habis ya? Pasti habis, Dedi. Oke, dan saya dengar katanya sapinya diasuransikan. Jadi kalau misalnya mati, meninggal atau sakit, digantikan sapi dengan tipe yang sama. Iya, Jadi orang mau beli, terus sapinya mati, mati. digantiin. Diganti. Nah, waktu kurban kan dimatiin nih. Digantiin. Sampai kurban gitu loh Mas Edi. Oke. Sebelum Karena- kurban. Saya pikir habis dikurbanin digantiin. Jadi pada saat ini ada pengalaman ya. Kita ini ada kebetulan ada Yuskar ya, pedagang mobil bekas ya. Jadi pada saat itu kan ada asuransi. Asuransi itu ada dua, ada TLO, ada ORIS ya. Kita coba. Oke, pada saat itu orang beli sapi seharga 28 juta rupiah. Orang yang beli itu cerewet sekali. Kenapa? Saya bilang ini nggak harus diantar jam 1 siang. Ini harus antarnya sore, karena udara ini amat panas sekali ya, begitu ya. Jadi pada saat, ya sudahlah saya minta diantar sekian, begitu ya. Kan jam 1 harus sampai di tempat ya. Pada saat itu ya, namanya Jakarta terkenal macet ya. Sapinya tiba-tiba pada saat dia naik itu di jalan itu kena depresi. Karena cukup dengan terik matahari yang panas sekali ya, 3 jam dia kena macet di jalan tol. Akhirnya mati sapi itu. Begitu mati, pembeli itu komplain, kenapa sapi mati dianterin? Tadi saya kirim hidup, Bu. Nggak mungkin mati. Hidup dan sehat ya Pak. Hidup yang sehat, kita sudah periksa, kita sudah apa. Ya, kita konsekuensi kita ganti. 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 Dengan tipe dan jenis yang Dengan sama. tipe yang sama. Yang Saya mati akan ganti dikemanain, uang. Pak? Kenapa? Yang mati gimana, Pak? Yang mati kita kubur, Pak. Oh, dikubur. Oke. Ya memang gitu Mas Dedi. Jadi kalau misalnya berkurban pun memang salah satunya adalah memang sapinya itu mesti sehat, nggak boleh cacat gitu. Ya. Nggak boleh kulitnya kenapa-napa, kudisan atau apa itu nggak boleh gitu. Atau kupingnya, tanduknya apa gimana-gimana nggak boleh. Jadi yang mesti yang sehat. Kalau bisa yang gemuk, alhamdulillah. Makanya sampai ada 400 juta. Iya betul. Kalau mampu kenapa enggak? Beli yang lain-lain mampu, beli sapi kok enggak gitu. Iya ya. Untuk berbagi kan. Iya. Saya sih kalau udah beli sapi 400 juta, saya masukin Instagram. Kenapa? Ya, biar orang-orang tahu gue bisa 400 juta. Sombong dong. Ya memang yang dikorbanin main 15 juta. Oh pencitraan doang. Mas Dedi, kita punya nih artis cilik yang juga berkurban nih tadi pagi. Ini ada artis cilik, tapi kecil-kecil nih udah berkurban juga. Wah, Boleh kan ya, Bu Ustadz? Nggak apa-apa, tapi nggak yang syaratnya itu sebenarnya yang dewasa, cuman yang kecil nggak Belajar dari apa-apa, kecil, belajar dari Beneran? kecil. Beneran. Siapa? Ada tepuk tangan buat Alifa. Ya. Alifa. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ini soleh berkorban? ya. Iya. Hebat ya. Nggak mungkin. Ini Mas Dedi kangen katanya. Mas Nggak Dedi mungkin, kangen. nggak mungkin. Kamu lagi Kasih tahu. berkurban, nggak Berkurban mungkin. kan? Jadi kalau udah mampu ya kenapa enggak? That's right. Bagus deh kalimatnya. Kurban apa? Kamu kurban bebek. Alifa satu buat ibu. Oh, Boleh saya duduk? belum disuruh Bu. Bu, Ibu belum disuruh. Ini Om Deddy masih ngobrol. Berdiri lagi. Biarin aja dia duduk. Ayo udah, kenapa? Nggak apa-apa. Saya benci kalau dia berdiri, nyebelin. Alifa, emang Alifa kurban? Iya, 2 alhamdulillah. kambing. Emang Alifa ngerti artinya kurban itu apa? Kenapa Idul Adha harus kurban? Ya enggak lah. Karena manfaatnya itu katanya tuh untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ih, bagus banget. Bagus. Tuh dengerin mendekatkan diri. Ini Dia teh ngapal. enak banget. Boyo. Jadi kayak apa ya, kayak kesanggupan manusia dalam menyerahkan segalanya untuk Allah gitu. Belajar dari Iya banyak siapa? duit ya. Alhamdulillah. Belajar dari siapa itu?
Belajar dari orang-orang. Sekolah ya diajarin deh. Iya. Dari orang-orang sekolah. Iya. Kayak Pak Guru, Bu Guru gitu. Kok gitu banget yang liatnya ya? Om Deddy emang begitu, Alifa jangan kaget. Alifa ini kurban pertama kali Alifa atau sebelumnya udah pernah? Belum. Ini pertama kali? Iya. Pertama kali uangnya langsung habis, kasihan. Lihat deh sepatunya sebelah-sebelah. Habis uangnya ya Alifa ya? Enggak, ini 15.000 kok. Apa? Gak males nanya. Tapi memang gini, kalau misalnya berkurban tuh ada syarat-syaratnya. Pertama syaratnya tentu adalah muslim. Jadi kalau muslim silahkan berkurban. Kemudian yang kedua dia bermukim. Mungkin itu bertempat tinggal, jangan berpindah-pindah gitu. Bermukim. Bermukim kan? Di Jakarta kan? Tinggal di Jakarta kan? Iya. Iya, nggak pindah-pindah kan? Islam kan? Kemudian berikutnya mampu. Ya, Mampu kan? Alhamdulillah. Duitnya banyak, alhamdulillah. Akhirnya berkurban. Kemudian salah satunya adalah dewasa atau berakal. Tapi kalau anak kecil ini sudah mulai berkurban kan, zaman sekarang ada loh yang kolektif, apa tuh, anak-anak kecilnya tuh nyumbang untuk beli satu kambing tuh nggak apa-apa tuh. Anak-anak PAUD kan tuh biasanya nyumbangnya berapa nih buat beli satu kambing. Tapi kan sekarang Alifa beli satu kambing uangnya sendiri full. Jadi Alifa mau nanya dong. Apa? Alifa kan masih kecil, alhamdulillah udah bisa beli kurban sendiri. Emang hukumnya apa? sebenarnya hukum berkurban itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu yang sangat dianjurkan. Jadi kalau untuk orang yang mampu apalagi itu sangat dianjurkan. Tapi kalau masih kecil sebenarnya nggak ada kewajiban atau apa keharusan untuk berkurban. Tapi itu menjadi satu latihan buat Alifa. Nanti pahalanya dapat tuh orang tuanya tuh karena mau berkurban gitu. Ini jarang-jarang mau ada anak kecil berkurban, hebat ya. Tepuk tangan dong buat Alifa. Alifa mau nanya lagi. Nih Hebat banget misalnya, ini. kalau Alifa udah sanggup beli sapi, tapi Alifanya mau beli kambing, hukumnya apa? Kenapa Alifa? Kenapa Alifa beli kambing kalau sanggup beli sapi? Maunya beli kambing aja. Karena sisanya nabung. Hah? Sisanya buat ditabung. Buat beli duitnya. pulsa, update status. Jadi gini, kalau kambing kan untuk 1 orang. Kalau sapi untuk 7 orang. Jadi kalau sapi mau kasih nama Alifa, ini sapi dari Alifa, ini buat nama mama, buat nama papa, itu boleh. Jadi terserah pilihan saja, karena itu sunnah muakkad saja. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau mampu beli yang lebih bagus, lebih sehat, lebih mahal, kenapa tidak? Gitu. Kenapa diimanya sih? Itu Alifanya yang... Oh iya, Alifanya aja ya. Kenapa? Ini kan acara kita. Ayo silakan tanya. Tuh, Om Deddy nanya dong. Nanya dong. Dari tadi Om Dedinya diem terus. Sabar ya. Sabar ya Om. Silakan. Udah sabar. Kita makan boleh, sepertiga kita sedekahkan boleh, sepertiga kita bagi kepada kerabat, kepada tetangga, itu boleh gitu. Jadi makan juga daging kurbannya ya? Iya. Buat Alifa juga ya? Om Deddy ngomong dong dari tadi dia aja. Masih sebel. Kenapa sebelnya? Dia kalau datang ngambil acara orang. Kan Alifa jadi pengen tahu manfaat Iya. dari berkurban gitu. Jadi kita harus tahu apa manfaatnya. Tua banget, tua banget. Kan kalau dari kecil harus tahu, jadi nanti semakin besar semakin tahu, seperti itu. Betul. Silakan Hoker. Hoker, bukan hoker. Rijik iklan Om Deddy. Kamu Nanti setelah ini tuh kita kan dia doyan banget tuh Oh, kalau di iya, sini. udah. Tapi kan disuruh. Oke. Iya. Coba. Iklan. Apa tuh? Setelah ini kita oke. Aduh, ribet banget nih. Oke, pemirsa jangan kemana-mana ya, tetapi hitam putih. Hari raya itu harinya makan-makan, Iya, dong. harinya senang-senang. Jadi yang makan-makan nggak cuma kita aja. Makanya salah satu hikmah dari hari raya Idul Adha atau hari raya berkorban adalah yang fakir miskin juga bisa makan daging.